Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala lahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Iwadi Bantul Indonesia, dan yang kami hormati tamu kita, donatur Yayasan Iwadi Bantul Indonesia, Bapak Joko Sisulo. Selamat datang di Yayasan Iwadi Bantul Indonesia. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita diizinkan untuk sama-sama bermuazahah, sama-sama bersilaturahim dalam rangka melaksanakan agenda rutin pekanan kita, yaitu doa bersama dan santunan pekanan. Insyaallah semuanya dalam kondisi sehat walafiat, amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mendidik kita, telah mengajarkan kepada kita dengan uswah-uswahnya, sehingga sampai detik hari ini kita masih tetap istiqomah berada di jalannya Allah. Tidak pula kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum membacakan nama-nama yang menitipkan doa dan sekaligus nanti memunajatkan doa yang akan dimunajatkan oleh Ananda Gisel, sedikit kami berikan kultum persiapan menghadapi bulan suci, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi? Hari apa? Ada yang Senin, ada yang Ahad, bahkan ada yang Sabtu. Semuanya sama, ya. Semuanya sama-sama menghadapi bulan apa? Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan? Kita berpuasa, begitu ya. Tadi sudah disampaikan di mukadimah perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman di sini? Mas Kino? Yang diundang oleh Allah orang-orang yang beriman. Kalau di sini orang yang berimannya orang yang beragama Islam. Orang-orang yang beriman diseru oleh Allah, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu siam, berpuasa, sebagaimana orang-orang terdahulu. Agar apa? Agar menjadi orang yang bertakwa, agar menjadi orang-orang yang benar-benar, orang yang sungguh-sungguh, ya, orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah, orang yang sungguh-sungguh mau menjalankan dan menjauhi larangan Allah.
Itu orang yang bertakwa. Tadi kutiba alaikumus yang diwajibkan. Kalau diwajibkan berarti harus. Ya, harus. Kenapa? Karena sebelumnya telah disampaikan ilmunya. Karena sebelumnya telah disampaikan pengetahuan tentang puasa melalui apa? Al-Quran. Sahru Ramadana ladzi unzila fihil Quran. Beberapa bulan yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Sahru Ramadana ladzi unzila fihil Quran. Allah menurunkan apa? Al-Quran hudan linas. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Hudan linas. Apa hudan? Petunjuk. Buat siapa? Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini untuk apa? Petunjuk buat manusia. Hudan. Petunjuk apa? Petunjuk hidup. Petunjuk dalam menjalankan ibadah. Petunjuk dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Allah. Apa itu? Ini. Di dalam Al-Quran juga dikatakan wa bayyinati minal huda, dan Allah akan menjelaskan petunjuk yang Allah turunkan supaya apa? Supaya manusia jelas. Jadi menerima petunjuk itu harus jelas, harus paham, harus ngerti. Maka Al-Quran itu harus diapa? 5. Pertama, tadarus. Apa tadarus? Dideres, dibaca. Kenapa? Karena nggak dibaca nggak bakalan paham. Harus dibaca yang pertama. Yang kedua apa? Tadabur. Setelah dibaca diperhatikan, ya, apa yang dibaca. Misalkan Mas Pino, karena Mas Pino suka lupa, ibunya menyuruh membeli kerupuk, ditulis tolong beliin kerupuk, ditulis diserahkan kepada Mas Pino. Sama Mas Pino dibaca tolong beliin kerupuk, tapi nggak dipahami apa ya maksudnya. Karena nggak ngerti maksudnya, dijalankan nggak? Bisa baca tapi nggak paham. Nggak ngerti ini maksudnya apa, bisa menjalankan? Karena nggak ngerti nggak bisa menjalankan. Maka bukan hanya sekedar baca, tapi harus paham, ya, harus paham, harus tadabur bacaannya sampai paham. Setelah ditadabur apa? Ditafakur. Apa itu ditafakur? Difikirkan. Oh, ini tadi dipahami suruh beli kerupuk. Setelah itu dipikirkan, kalau beli kerupuk saya harus kemana nih? Saya harus minta uangnya nih. Saya harus kemana nih? Ke warung. Saya harus ini. Dipikirkan, ya. Sampai apa? Sampai nomor 4, tabayun, sampai jelas. Warungnya jelas, yang dibelinya jelas, uangnya jelas. Kalau di Al-Quran, wa bayyinati minal, dijelaskan oleh Allah, kan gitu? Dijelaskan sampai jelas, sampai harus dipikir. Al-Quran juga sama, ya. Ditadarus, ditadabur, ditafakur, ditabayun. Setelah ditabayun ya apa? Ditasyakur, disyukuri. Apa disyukuri? Sehingga ada ayat lain mengatakan
lain sakartum la azidanakum. Kata Allah, jika kamu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Syukur seperti apa? Apa cukup alhamdulillahirabbil alamin? Gitu. Tidak hanya ucapan. Ya. Syukur itu adalah perbuatan. Jika bersyukur, mendapatkan rezeki, bersyukur. Setelah saya jualan pempek, bersyukur dapat untung. Gitu ya? Syukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Nah, bagaimana rasa syukur kita agar nikmatnya ditambah oleh Allah? Berarti tambah apa? Tambah semangatnya, gitu ya? Terus tambah ide-idenya, tambah gerakannya, sehingga benar-benar rasa syukur kita ini akan menambah nikmat yang tadinya hasilnya keuntungannya 1 juta menjadi 2 juta. Jadi bentuk syukurnya apa? Ya menambah semangat, menambah kekuatan, menambah modal juga mungkin, dan nambah semuanya. Itu syukur kita. Ya. Nah, di Al-Quran tabayunnya itu seperti apa? Setelah tadi wabayinati minal huda, Allah memberikan penjelasan tentang Al-Quran, tentang petunjuk itu. Yang ketiga, Furqan. Allah akan menjelaskan apa yang ada dalam petunjuk itu sampai bisa membedakan, sampai Furqan, sampai jelas mana yang harus dijalankan, mana yang harus dijauhi. Gitu ya. Jadi Allah jelaskan dulu. Allah beri Al-Qurannya, Allah jelaskan ini loh perintah saumnya, ini loh diperintahkan kepada siapa, sampai jelas. Ya, nanti dijelaskan ada syarat wajib, ada dan syarat sahnya puasa, kan begitu. Jadi perintah saum ada dalam Al-Quran dan wajib dijalankan. Apa syarat wajibnya puasa? Ada beberapa syarat wajib puasa. Yang pertama tentunya yang beragama Islam. Semuanya beragama Islam? Alhamdulillah. Ya, semuanya beragama Islam. Kenapa? Karena syarat wajibnya puasa adalah yang beragama Islam. Kalau yang bukan agama Islam ya tidak diwajibkan. Itu ya, syarat yang pertama. Yang kedua, balik. Sudah dewasa, sudah balik. Nah, saya kan masih anak-anak, belum balik Pak, kata Mas Bino. Usianya berapa Mas Bino? 10. Sudah. Boleh, itu sudah balik. Tahu uang 100 sama 2000 besaran mana? Berarti udah balik. Mbak Novi, usia berapa Mbak Novi? 8 tahun sudah. Perintahnya kepada orang tuanya usia 7 tahun itu harus sudah dididik mulai belajar puasa. Ya, misalkan sahur bareng, kuatnya sampai duhur, gitu ya. Buka, nanti sahur lagi asar sampai maghrib, gitu ya. Boleh. Kalau belum balik, belum dewasa. Tapi kalian harus sudah mulai apa? Belajar. Gitu ya. Tuh, terus yang ketiga berakal. Tahu berakal? Berakal itu orang yang punya akal.
minta duit ke orang tuanya terus nggak dikasih, kan Mas Bino punya akal. Caranya gimana? Nangis sekencang-kencangnya, itu punya akal itu, ya. Akhirnya orang tuanya kan ini dikasih, kan banyak hal tuh kalian. Nah, apalagi Mas Mufli, nangis saja kencang pasti diberikan. Gitu ya Mas Mufli, itulah punya tidak berakal, tidak diwajibkan berpuasa. Siapa yang tidak berakal? Gila, betul. Jadi kalau nggak puasa, nggak berakal. Orang apa? Orang gila. Selanjutnya sehat. Kalau orang sakit diperbolehkan untuk tidak puasa. Kalau orang sehat wajib. Kalau yang pura-pura sakit gimana? Aduh sakit bu, haus, lapar bu. Nah, ini emang puasa. Masa puasa nggak haus, nggak lapar. Yang namanya juga puasa. Mas Bino karena lapar pura-pura sakit perut. Boleh nggak? Nggak boleh. Namanya puasa ya ditahan, ya. Oh, tadi belum dijelaskan ya puasa. Puasa itu artinya apa? Menahan. Siam, saum, menahan diri dari Ramadan. Ramadan itu artinya panas bara. Jadi puasa di bulan Ramadan itu ya menahan panas, menahan ujian, berbagai macam ujian gitu ya. Berbagai macam cobaan, lapar, bagi lapar-lapar lewat tukang es dongeng gitu ya. Waduh, es dongeng lagi panas-panasnya. Itu namanya puasa Ramadan, menahan diri dari cobaan ujian. Itu ya, itu puasa Ramadan. Jadi harus apa? Sehat. Selanjutnya mampu. Maksudnya mampu gimana? Kuat. Berarti yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan orang yang lemah. Orang yang udah lemah, orang yang seperti apa? Orang yang lemah itu ya bayi disuruh saum, atau yang udah sepuh, sudah lemah, sudah tidak bisa lagi untuk sahur. Ada keterangannya dalam Al-Quran, dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau dalam kondisi lemah tadi, sebenarnya mah pingin sahur tapi tidak kuat karena penyakit atau apa, maka diperbolehkan, tapi disuruh bayar apa? Fidyah, itu ya, diganti dengan fidyah. Terus yang keenam, tidak sedang dalam perjalanan. Jadi kalau di perjalanan diperbolehkan tidak sahur. Terus suci ini khusus untuk perempuan ya, yang sudah perempuan yang sudah dewasa, sudah haid. Ada yang sudah haid? Ada? Belum? Ada. Nah itu kalau pas haid juga diperbolehkan tidak sahur. Itu ya syarat wajibnya puasa yang harus dipahami. Wajah yang bisa kami sampaikan untuk kultum hari ini. Yang jelas intinya kita sebentar lagi akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Baik, itu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Azza wa